Audio Jungle. Halo adik-adik, kembali jumpa lagi bersama Abang Bang Edwin Binjing, pengajar fisika di program kita yaitu Start Study From Home. Hari ini kita akan membahas 5 soal mengenai materi dasar persamaan getaran. Untuk itu langsung saja check it out. Baiklah adik-adik, kita mulai dari soal yang pertama. Kita baca soalnya. Sebuah benda bergerak harmonik sederhana dalam arah vertikal dengan amplitudo 50 mm dan periode 4,0 sekon. Perpindahan benda setelah 2,5 sekon adalah. Oke. Nah, pertama kita buat dulu apa yang diketahui di soal. Yang diketahui yang pertama adalah amplitudo. Amplitudo itu simbolnya adalah A. A-nya sama dengan 50 mm. Nah, yang kedua periode. Periode itu simbolnya adalah T besar. Itu sama dengan 4 sekon. Oke. Selanjutnya perpindahan. Perpindahan itu sama dengan simpangan ya. Nah, itu simbolnya adalah boleh Y, boleh juga X. Oke. Itu sama dengan oh, ini yang ditanya ya, perpindahan benda setelah. Oh, ternyata itu yang ditanya. Ini adalah pertanyaannya, Y sama dengan ketika. Nah, ketika sewaktunya, karena ada 2,5 sekon ya. Waktu itu berarti T kecil ya. Nah, maka Abang tuliskan di sini T kecil itu sama dengan 2,5 sekon. Oke. Nah, pertanyaannya adalah Y atau simpangan atau perpindahan. Nah, kita kan membahas tentang persamaan getaran ya, bergerak harmonik sederhana ya, atau gerak harmonik sederhana dalam persamaan getaran. Jadi untuk menjawabnya ini kamu harus tahu dulu apa bentuk persamaannya. Kalau dia getaran, persamaannya adalah Y sama dengan A sin omega T. Oke, jadi persamaannya itu hanya ini aja ya, Dik. Nah, namun kita harus tahu bahwa omega itu juga sama dengan 2VF atau boleh juga 2V per T. Kenapa bisa begitu, Bang? Karena kita sama-sama tahu frekuensi itu sama dengan seperti ya. Kan kita tahu frekuensi itu sama dengan seperti, maka frekuensinya jadi Abang ganti seperti, maka hasilnya ini. Oke, jadi dari dua persamaan inilah kita akan menjawab soal. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pertanyaannya adalah Y, maka Y sama dengan A sin omega T. Nah, omeganya tidak ada ya, maka kita cari dulu omeganya. Omeganya tadi sama dengan apa? Omega itu sama dengan 2V per T, berarti 2V per 4. Nah, berarti ini adalah setengah V. Oke, kita masukkan ke persamaan yang awal. Maka Y sama dengan A-nya adalah 50, ingat satuannya adalah milimeter, sin setengah V, T-nya adalah 2,5. Oke, berarti Y sama dengan 50 sin setengah V. Berarti kan setengah V itu adalah 90 ya? Bukan, salah ya. V itu adalah 180. Jadi kalau setengah V baru 90. Maka bisa Bang tuliskan 90 kali 2,5. Maka Y sama dengan 50 sin 90 kali 2,5. Jawabannya adalah berapa? Iya, bagus, 225. Maka sin 225, ingat 225 itu berada di kuadran ketiga ya. Kalau kuadran ketiga maka hasil sinusnya harus negatif. Maka Y sama dengan 50 negatif. Sin 225 itu adalah sama dengan sin 45 ya. Jadi itu adalah setengah akar 2. Maka jawabannya adalah minus 25 akar 2. Jawabannya adalah yang
C. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Kita baca soalnya. Sebuah partikel melakukan gerak harmonik dengan frekuensi 5 Hz dan amplitudo 10 cm. Kecepatan partikel pada saat berada pada simpangan 8 cm adalah, oke, kita mulai dari yang diketahuinya dulu. Nah, seperti biasa ya. Nah, yang pertama diketahui adalah frekuensi. Frekuensi itu F kecil itu 5 Hz. Oke. Yang kedua amplitudo. Amplitudonya 10 cm. Nah, selanjutnya kecepatan partikel berada pada simpangan. Oh, simpangan tadi itu adalah Y ya, 8 cm. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan, berarti V. Oke, apa hubungan daripada kecepatan terhadap simpangan? Nah, jadi V itu merupakan turunan daripada simpangan. Sudah, terhadap waktunya. Nah, jadi yang persamaannya pertama adalah kita tahu simpangan itu A sin omega T, maka kita turunkan. Maka kecepatan itu sama dengan turunan daripada sin omega T adalah omega dulu kita masukkan ya. Nah, omega kita turunkan dulu, berarti omega A turunan dari sin cos ya, maka cos omega T. Nah, inilah hasilnya. Oke, jadi dari dua persamaan inilah kita akan menjawab soal nomor 2. Nah, jadi kita lihat untuk yang diketahui untuk soal nomor 2, Y-nya ada, simpangannya ada, amplitudonya ada, omega bolehlah dicari dari F ya, karena 2VF ya. Nah, masalahnya adalah T. Oke, jadi untuk mencarinya kita cari dulu sin omega T-nya berapa. Nah, caranya adalah abang buat dulu sin omega T. Maka abang buat dari persamaan pertama, Y sama dengan A sin omega T. Maka Y-nya itu tadi 8, A-nya itu 10 sin omega T. Jadi sin omega T itu sama dengan 4/5 ya, 8/10, berarti singkat 4/5 ya. Nah, kalau kita pikir-pikir 4/5 ini adalah kalau ingat 345 ya, angka yang sangat istimewa ya. Jadi kalau abang buat ke segitiga seperti ini, udah. Nah, kalau dia di sini 4, ini 3, ini 5 ya. Nah, jadi kalau hasil sinusnya adalah 4/5, berarti cosnya adalah 3/5. Maka kita ambil kesimpulan cos omega T itu adalah 3/5. Oke, kita masukkan ke rumus yang kedua. Nah, dapat kecepatan itu sama dengan omega ini tadi 2VF dikali A. Cos omega T itu adalah 3/5. Oke, berarti 2V, F-nya tadi frekuensinya adalah 5 dikali dengan amplitudonya 10 dikali 3/5. Oke, ini ada yang bisa dicoret ya. Coret saja, coret saja. Nah, langsung kita kalikan. 2V kali 10 kali 3, maka jawabannya adalah 60V. Itu terletak pada pilihannya C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah partikel bergetar sehingga simpangannya X. Nah, seperti yang abang katakan tadi ya, boleh Y, boleh X. Dari sebuah titik tetap terhadap waktu T dihubungkan oleh persamaan X sama dengan 3 sin 5VT. Jika X dalam cm dan T dalam sekon, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama katanya bahwa itu adalah harmonik sederhana. Yang kedua frekuensinya 3,5. Yang ketiga amplitudonya 1,5 meter. Pernyataan yang benar adalah, oke, kita berarti harus cross check ya. Nah, dari persamaan ini kita buat dulu ya. Yang diketahui ternyata persamaannya adalah X sama dengan 3 sin ya, 3 sin 5VT. Oke, nah bentuk yang awal dalam persamaan getaran seperti yang abang katakan tadi adalah Y sama dengan A sin
omega T. Maka dari sini kita dapat mengetahui ternyata amplitudonya itu 3. Ya, omega itu adalah 5V. Maka ketika pernyataan yang benar, ketika ditanya mana pernyataan yang benar, oke, yang benar. Nah, kita harus cek. Oke, cross check dulu. Nah, jadi kita lihat di sini bergerak harmonik sederhana. Ya, kalau dari persamaannya sudah pas ya. Ternyata itu lagi HS. Nah, persamaannya sesuai. Nah, yang kedua berarti yang pertama betul ya. Oke. Yang kedua memiliki frekuensi 3,5 Hz. Nah, frekuensi itu kita dapat dari omega. Yang rumusnya tadi adalah omega sama dengan 2VF. Oke, kita masukkan dari rumus ini. Omeganya itu kita dapat adalah 5V. 5V sama dengan 2VF. Oke ya. Nah, maka kalau kita lihat di sini frekuensinya itu adalah 5V bagi 2V. Jawabannya adalah 2,5 ya. Dan jadi jawabannya 2,5 Hz. Oke, nah itu yang untuk yang kedua. Oke, berarti ini salah ya, karena 3,5. Memiliki amplitudo 1,5. Nah, padahal sudah jelas amplitudo itu sama dengan 3. Tinggal lihat satuannya, katanya dalam sentimeter. Berarti ini adalah 3 cm atau amplitudonya itu adalah 0,03 meter. Berarti ini salah ya. Berarti yang betul itu hanya nomor 1 ya. Maka jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Sebuah benda melakukan gerak harmonik dengan persamaan simpangan Y sama dengan 5 sin 10T. Y dalam sentimeter, T dalam sekon. Kecepatan getaran benda itu pada detik yang ke-6. Oke, maka kita tahu dulu ya. Diketahui dulu ya, kita buat ya. Maka Y sama dengan 5 sin 10T. Dimana T-nya itu waktu detik ke-6 berarti 6 sekon ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa kecepatannya. Nah, seperti pernyataan di soal sebelumnya ya, bahwa ternyata kecepatan itu turunan daripada simpangannya atau Y. Jadi, bisa langsung abang buat ya, turunannya ya. Berarti kecepatan itu sama dengan omega dikali A dikali cos. Karena turunan daripada sin tadi cos ya, 10T. Oke, nah setelah kita dapat rumus ini, maka tinggal kita masukkan angkanya. Kecepatan sama dengan omega. Omega itu kita dapat dari di situ 10 ya. Maka langsung kita buat 5. Oh iya, omega kecepatan getaran benda itu pada detik ke-6. Berarti tinggal buat omega A-nya berarti 10. A-nya adalah 5 cos 10 detik ke 6. Maka kecepatan sama dengan 50 cos 60. Maka kecepatan sama dengan 50 cos daripada 60 berapa? Ya, betul, itu adalah setengah. Maka 50 dikali setengah adalah 25 meter per sekon. Maka kita lihat di jawaban yang tepat itu adalah tidak ada ya. Oh iya, 25 abang. Nah, ini bukan meter. Ternyata apa? Satuannya sudah dikatakan itu adalah sentimeter. Berarti kita harus ubah dulu dia ke dalam bentuk meter sekon. Semua sini meter per sekon ya. Maka kita bagikan 100 ya. Maka 0,25 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Oke. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 5.
pada simpangan Y sama dengan 5 cm, percepatan gerak harmonik A itu sama dengan minus 5 cm per sekon. Oke, ini seharusnya ada kuadratnya ya, cm per sekon kuadrat. Nah, maka pada simpangan 10 cm, percepatan dalam cm sekon kuadrat adalah, oke, kira-kira kalau kita lihat yang diketahui itu adalah Y-nya. Y itu simpangan itu 5 cm, A minus 5 cm per sekon kuadrat. Oke, maka simpangan, oh ternyata ada dua simpangannya ya, berarti abang kasih label, ini Y1, ini Y2, itu 10 cm. Yang ditanya berarti berapa A2 nya. Oke, A2 ya, karena sudah terjadi dua ya, dalam bentuk dua kondisi. Nah, jadi kita harus tahu apa hubungan daripada percepatan terhadap simpangan. Nah, jadi caranya adalah, cara kita menjawabnya adalah kita harus tahu bahwa ternyata tadi kecepatan itu adalah turunan daripada simpangan terhadap waktunya, ya kan? Nah, ternyata percepatan itu adalah turunan daripada kecepatan terhadap waktu. Artinya apa? Berarti percepatan itu adalah dua kali diturunkan. Siapa yang diturunkan? Simpangannya. Oke, jadi kalau yang simpangan itu sama dengan A sin omega T, kita turunkan dia menjadi kecepatan, berarti hasilnya jadi omega A turunan sin adalah cos omega T. Kita turunkan lagi menjadi percepatan, turunan dari sini apa? Turunkan lagi ya, berarti jadi omega kuadrat A turunan daripada cos min sin ya, min sin omega T, atau min omega kuadrat A sin omega T. Nah, ternyata kan A sin omega T ini adalah termasuk apa? Ini adalah simpangan. Itu kembali dia ke awal. Maka dapat disimpulkan A itu sama dengan min omega kuadrat. Oke, simpangannya ya. Nah, berarti kita masukkan. Nah, rumus ini kita masukkan ke persoalannya ya. Jadi cara menjawabnya, kita tahu ternyata A1 sama dengan min omega kuadrat Y1. Nah, berarti A2 sama dengan min omega kuadrat Y2. Nah, kalau kita lihat kan kecepatan sudutnya sama. Oke, jadi kita buat langsung pakai perbandingan aja ya, biar lebih cepat ya. Oke, nah sehingga kita dapat mencoret yang tidak perlu, karena yang ditanya adalah percepatan, dan yang diketahui adalah simpangan. Jadi kita coret, ini coret, min sama min juga kita coret, maka kita dapat persamaannya adalah A1 per A2 sama dengan Y1 per Y2. Kita masukkan angkanya. A1 itu sama dengan min 5 cm per sekon kuadrat. A2 yang ditanya sama dengan Y1. Y1 nya adalah 5 per Y2 10, tinggal kali silang ya, maka kamu dapat A2 sama dengan minus 50 per 5, maka jawabannya A2 sama dengan minus 10 cm per sekon kuadrat. Yang tepat adalah yang D. Sekian pembahasan abang mengenai persamaan getaran. Semoga apa yang abang sampaikan bermanfaat bagi kamu semua. Tetap semangat belajar dan salam para bintang. Be the star with the star. Sampai ketemu.